Emang boleh handphone foldable sebagus ini? Oke, jadi setelah sekian lama teaser muncul di mana-mana, akhirnya sekarang bisa juga nih ngomongin si Oppo Find N3 karena udah resmi juga dibawa sama Oppo Indonesia dan udah dijual. Ya, ini adalah sebuah handphone foldable, ya. Handphone lipat yang menyusul saudaranya itu Oppo Find N3 Flip yang udah duluan rilis dan yang ada di tangan saya sekarang ini adalah sebuah handphone lipat yang luar biasa. Kebetulan saya udah nyobain HP ini lumayan lama ya, udah sebulan terakhir lah kurang lebih, dan experience-nya menurut saya bagus. Dan untuk sekarang, sementara ini, kayaknya ini adalah calon kuat handphone favorit saya tahun 2023. Oke, jadi untuk poin pertama yang saya suka banget, ya sedikit aja saya bahas kotaknya, kali ada yang belum nonton pas unboxing. Di sini Oppo tuh ngasih yang komplit ya, jadi untuk menemani handphonenya nggak cuma ada handphone sama kabel charger, tapi masih ada chargernya sendiri, SuperVOOC 67 watt, dan dapat casingnya juga. Selain itu, untuk bagian cover screen atau layar luarnya, si Find N3 ini juga udah dikasih plastik anti gores sama Oppo ya, jadi komplit. Sekali beli, dapat semua, nggak perlu nyari casing atau anti gores lagi. Apalagi untuk sebuah handphone yang harganya tinggi seperti ini, ya pasti kan yang punya tuh pengen terima beres, pengennya gampang gitu, nggak harus pesan-pesan lagi setelah beli handphone ya. Sekarang kita lanjut ke bagian device ya, kita ngomongin soal handphonenya. Dari pertama pegang sampai sekarang pun buat saya kesan mewahnya itu emang masih dapat banget ya, dari desain aja udah dapat. Pilihan warna kan ada dua tuh, ada yang hitam dengan vegan letter di bagian belakang serta gold yang bisa dibilang lebih tradisional ya. Dua-duanya keren, jadi balik lagi ke preferensi. Tapi buat saya sih sebenarnya keduanya mirip-mirip aja sih, apalagi kalau udah dipakein casing ya, karena casingnya itu punya tekstur yang mirip ya. Untuk bagian kamera mungkin ya bagi sebagai orang agak gede ya, cukup intimidatif, tapi ya inilah poin plus yang coba dikasih Oppo, yaitu sistem kamera yang komplit untuk sebuah handphone lipat. Cuma ya di sisi lain, walaupun kamera komplit tadi dengan ukuran yang besar, misalnya handphone kita pakai dalam kondisi landscape dan dia terlipat, nah ini bagian kamera memang akan jadi sangat gampang tersentuh, sehingga mungkin perlu agak rajin dibersihin supaya hasil foto itu tetap bagus ya. Jadi ya itu doang sih, ada plus sama minusnya, cuma banyakan plusnya. Untuk tombol powernya dia jadi satu sama sensor stick jari, terus di atasnya dia ada tombol volume. Terus kalau dalam posisi kelipat gini kita juga bisa lihat Oppo tuh punya silent slider yang memudahkan untuk kita ngatur profil bunyi dari handphone. Jadi tinggal kita geser aja, bisa pindah dari yang getar, silent total, atau yang emang bunyi. Habis itu untuk speakernya, HP ini kan kelihatannya punya 4 lubang speaker ya, tapi speaker sebenarnya cuma ada 3 . Untuk yang atas, yang ini tuh dua-duanya dia nyala emang speaker, sedangkan untuk yang di bawah, yang di sebelah USB-C aja yang ada suaranya. Jadi yang atas ini enggak. Yang untuk suara sendiri sebenarnya buat saya udah mantep ya, udah kenceng dan cukup ada depth-nya untuk multimedia. Jadi untuk kita dengerin musik, nonton, main game itu udah enak semua. Habis itu untuk soal dimensi sama proporsi ini juga penting banget karena merupakan poin plus sebenarnya dari Oppo Find N3. Untuk sebuah handphone foldable yang ini tuh lebih enteng, khususnya yang versi warna hitam itu ternyata saya coba timbang lebih enteng dibandingkan yang versi gold ya, jadi ada perbedaan sedikit. Namun keduanya ini ternyata masih lebih enteng juga loh kalau dibandingkan sama foldable yang satu lagi. Selain itu, kalau kita ngomongin soal proporsi yang tadi saya sebutin, nah ini juga menarik ya, karena layar luar dari Oppo Find N3 ini ya bisa dilihat kalau punya aspek rasio yang oke, sehingga handphone itu jadi tidak terlalu ramping, tidak terlalu tinggi. Ini tuh nggak cuma bagus dari segi tampilan kalau menurut saya, tapi juga dari segi fungsional, karena dengan layar yang lebih kelihatan normal ya seperti ini, dipakainya pun juga jadi terasa apa ya, lebih natural saya bisa bilang. Mungkin kedengaran agak aneh ya, tapi Oppo tuh sukses bikin handphone lipat yang justru tetap nyaman banget untuk dipakai tanpa harus ngebuka lipatannya. Jadi speknya tuh juga udah bagus ya untuk layar luarnya, dan menurut saya bikin experience two-in-one-nya itu makin berasa. Jadi dalam posisi seperti ini dengan layar luar dipakai untuk apa? Scrolling timeline, baca artikel itu udah enak, nonton juga masih bagus, main game pun juga nyaman menurut saya. Jadi sekali lagi semua itu bisa saya lakukan dengan nyaman tanpa harus ngebuka handphonenya menjadi lebih besar seperti ini. Nah terus kalau untuk layar utama atau layar dalam, nah ini nih
Sebenarnya salah satu menu utama juga dari si Fire and Tree ya. Dari kesan saya pertama pakai sampai sekarang, saya tuh masih amazed dengan lipatannya yang bagus banget ya, karena terasa tipis saat dipegang. Dilihat pun juga nggak terlalu kelihatan ya, sekalipun kita cari-cari gitu ya ada, tapi bukan yang kelihatan banget. Terus untuk bagian hinge atau angsle juga terasa berkualitas dengan sensasi ngebuka dan nutupnya menurut saya satisfying banget. Terus buat angle ngebuka layarnya sendiri juga menurut saya sudah oke, seperti misalnya mau dipakai dalam posisi setengah terlipat seperti begini, itu juga udah nyaman di macam-macam situasi. Jadi buat yang mungkin belum kepikiran gitu, handphone foldable gitu dipakai setengah lipat buat apa sih gitu. Jadi sebenarnya banyak banget ya. Yang sederhana misalnya pas nonton deh, misal tangan kita lagi penuh gak bisa megang, atau mungkin lagi males juga kayak lagi traveling jarak jauh, lagi di pesawat, lagi di kereta yang lama. Kalau pengen nonton ya tinggal taruh dilipat seperti ini tanpa perlu ada case tambahan yang ada kickstand dan segala macam, udah bisa nonton dengan nyaman. Habis itu ini juga enak untuk video call, e-meeting, apalagi dengan kualitas kamera yang bagus, yang di bagian dalam ini juga udah enak. Terus buat misalnya bikin konten video, bisa bikin untuk time lapse dan segala macam. Pokoknya sebenarnya menurut saya banyak banget situasi yang bisa diakalin dengan form factor handphone yang seperti ini. Nah terus kalau dibuka secara penuh, ini saya selalu bilang kalau experience handphone foldable itu ya 2-in-1. Jadi handphone sekaligus bisa menjadi tablet. Ini perangkat yang power user banget sebenarnya. Buat orang yang pengen dapat pengalaman layar besar tapi bukan bawa tablet gitu, jadi speknya nggak tanggung-tanggung, dikasih yang bagus, dan secara performa lagi-lagi ini layarnya bagus ya karena emang berkualitas. Cuma kalau kita udah ngomongin layar besar seperti ini, yang penting tuh pasti nggak cuma specs dari layarnya sendiri ya, HDR10, refresh rate segala macem, tapi juga dengan softwarenya ya. Di sini menurut saya Oppo punya cara yang cukup unik untuk memaksimalkan layar besarnya. Hal yang mungkin langsung kepikiran sama orang pas lihat layar sebesar ini adalah gimana skema multitaskingnya ya. Jadi untuk split screen tadi, misalnya pakai 2 aplikasi pasti ya bisa banget. Seperti di sini kelihatan kalau di bawah ada area taskbar juga yang diisi berbagai macam shortcut aplikasi, dan yang di paling kiri itu juga ada tombol untuk app drawer untuk ngelihat daftar aplikasi yang tersedia. Cara pertama untuk split screen tadi sebenarnya simple, yaitu kita bisa sesimpel drag and drop aja ya dari aplikasi yang seperti ini dan beres. Atau ada cara kedua, yaitu pakai gestur dengan swipe ke arah bawah dengan 2 jari di tengah. Jadi nanti dari aplikasi bakal kayak ada animasi kebelah gitu, dan kita tinggal pilih aplikasi apa yang pingin di split screen, dan setelahnya ini juga masih bisa di resize dan juga masih bisa ditukar-tukar posisinya. Nah terus kalau misalnya kita pengen bikin 3 aplikasi gimana? Dan di sini Oppo agak lain, dan lagi-lagi ada 2 skenario. Skenario pertama, kalau saya misalnya mau buka 3 aplikasi yang secara native aplikasinya itu orientasinya vertikal, maka softwarenya Oppo ini bisa bikin 3 window yang vertikal tadi disusun berjejer secara horizontal, menyamping ya. Habis itu kalau misal saya pinch atau gestur 4 jari seperti ini, layar tuh bisa zoom out dan akan menampilkan 3 aplikasi tadi secara penuh dan proporsional. Emang mungkin ukurannya jadi sedikit lebih kecil ya, karena kan zoom out, tapi ya kelihatan semua. Terus misalnya ada 3 aplikasi tadi, ada satu yang pingin digedein, kita bisa tekan tombol expand dan nanti dia bakal pindah ke bagian bawah dalam ukuran besar ya. Ini adalah skenario kedua sebenarnya. Dan sedangkan yang 2 vertikal tadi, jadi kan ada 3, satu digedein, yang 2 yang vertikal itu akan diumpetin, bisa di atas atau di bawahnya. Nah kalau mau, ini juga masih kita bisa pinch out untuk nampilin semua seperti ini. Jadi makanya saya bilang tadi, Oppo ini punya cara software yang agak beda dan menurut saya cukup menarik dan bisa banget untuk dimaksimalin. Masih soal software juga, saya juga menemukan hal yang menariknya di aplikasi edit video yang populer yaitu CapCut, yang menyediakan opsi untuk memilih orientasi saat kita ngedit video seperti ini. Jadi misalnya kita pengen ngedit ya video yang standar, yang horizontal, ya dia ada. Tapi kalau pengen vertikal pun juga bisa, karena nanti preview video bakal ditampilkan di samping layar. Ini menurut saya unik banget. Entah ini Oppo udah kerjasama dengan CapCut atau CapCutnya yang lebih optimize sendiri sama handphonenya. Saya nggak tahu, karena di handphone lain saya cek belum ada opsi yang seperti ini. Cuma meskipun ya ini software udah 90% lah ya, saya bilang bagus. Untuk saat ini saya masih menemukan aplikasi yang semoga masih bisa dioptimize ya, seperti misalnya Lightroom yang kalau misal saya buka foto di layar depan ini bisa, tapi kalau di layar yang dalam dia nggak bisa, fotonya nggak kelihatan ya. Saya cukup yakin ini sebenarnya bukan dari soal software handphonenya, tapi lebih
ke optimasi sama developer apps-nya. Jadi semoga segera ada update dari Lightroom-nya supaya bisa kita memaksimalkan layar besarnya untuk ngedit foto. Karena ini udah enak banget layarnya. Ya sekarang kita lanjut lagi ke soal performa. Nah sekarang performanya ini lebih ke soal chipset ya, soal hardware-nya. Yang ini mungkin saya singkat aja karena menurut saya tidak perlu panjang-panjang. Barisan specs yang dikasih sama Oppo di sini udah jelas top banget di kelasnya ya. Jadi chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang powerful itu, RAM-nya juga besar, kapasitas penyimpanan lega, serta baterai yang kapasitasnya hampir 5000 mAh ya, 4800-an. Kecepatan prosesnya pasti masih kencang, masih mantep banget untuk macam-macam hal, termasuk maksimalin skema multitasking yang kompleks sekalipun di layar besar seperti Oppo Find N3. Export alias render video, ini juga bikin konten cakep ya, cepet. Main game juga menyenangkan di HP ini, bisa lancar dengan setting yang tinggi dan tentunya nggak panas. Contoh misalnya kalau saya main game yang standar kayak Mobile Legends gitu ya, dari layar standar yang layar kecil sampai saya buka ke layar besar yang lebih lebar, semuanya bisa. Terus game harian saya yang lain kayak Honkai Star Rail juga aman sentosa, bisa main dengan nyaman tanpa kendala di handphone ini, serta ada Monster Hunter Now yang ini sebenarnya ya enakan di layar kecil sih, cuma kalau pakai layar gede juga seru sih, bisa lihat petanya tuh lebih gede. Jadi untuk performa menurut saya udah sip banget. Satu lagi sebelum kita kelupaan, saya juga tentu harus ngebahas baterainya nih. Ini udah oke dan bertahan cukup lama ternyata dalam pemakaian saya. Untuk intensitas sedang, ya itu dia bisa dapat hampir 8 jam screen on time. Sedangkan kalau saya pakainya lebih intensif, kayak misalnya main game serta banyak foto-foto, ngambil video, itu bakal jadi sekitar 5 jam, yang mana menurut saya sih tetap bagus ya. Kalaupun kita perlu ngisi ya, baterainya kan cepet ya, udah super fast charging 67 watt ya, dia bisa ngisi dari handphone saya low bat 10% hingga penuh itu nggak sampai 45 menit. Jadi ya udah oke banget. Sekarang baru deh kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting dan sebenarnya penting banget ya, yaitu kameranya. Jadi ya belum lupa kan sama bulatan besar yang ada di bagian belakang handphone. Nah di sini Oppo berkolaborasi dengan Hasselblad. Ya, jadi pasangan specs yang bagus sekali. Dia ada triple kamera dengan lensa utama Sony 48 megapiksel. Ada OIS-nya juga dengan ukuran sensor yang besar. Terus untuk telefoto 64 megapiksel, ada OIS-nya juga, 3 kali optical zoom dengan in sensor zoom 6 kali. Serta satu lagi tidak kelupaan adalah lensa ultrawide 48 megapiksel yang bisa difungsikan sebagai lensa makro. Untuk dari unsur-unsur Hasselblad sendiri, kita bisa lihat dari tampilan antarmuka di aplikasi kameranya. Terus ada tombol khas warna oranye-nya dengan suara shutter. Ada mode expand, ada 3 filter khusus dari Hasselblad, serta nggak ketinggalan watermark ya. Untuk perekaman video secara resolusi ini handphone juga udah cakep ya, karena semua kamera itu bisa merekam di resolusi 4K. Kamera utama yang di bagian belakang itu bisa 4K sampai 60 fps, sedangkan kamera depan yang di layar luar sama kamera yang ada di layar dalam itu masing-masing bisa 4K 30 fps. Untuk fungsi-fungsi yang maksimalin handphone lipat masih ada, seperti setengah lipat untuk kita memindahkan posisi viewfinder, terus previewnya juga bisa digeser-geser. Habis itu buat yang pingin selfie, pakai kamera utama juga bisa dengan gampang, dan shutter pakai gestur juga mulus. Oke, jadi kita ngomongin hasil foto, sebenarnya kamera dari Oppo Find N3 buat saya sudah melebihi ekspektasi ya. Ini benar-benar kamera yang ternyata menyenangkan untuk digunakan. Pada situasi pencahayaan yang bagus, lensa utama dari handphone itu bisa loh dapetin foto-foto yang tajam dengan detail yang baik. Saturasi warna pada beberapa situasi mungkin bisa kelihatan agak tinggi, tapi menurut saya masih di level yang bisa dinikmati. Masih banyak yang bakal suka lah mestinya. Terus untuk dynamic range menurut saya juga masih bagus, masih enak, meskipun memang ada kalanya dia akan kelihatan over proses dan kayak terlalu berusaha sih untuk menaikkan beberapa parameter, khususnya sih shadow sama highlight. Apalagi misalnya kita foto di siang-siang gitu, terus ada layer shadow sama highlight kayak langit sama daun-daun yang di belakang gitu, itu masih kelihatan kadang-kadang, cuma yang lagi-lagi masih di level aman yang bisa dinikmati. Oh ya, nggak bisa dilupain juga di handphone ini kan tadi saya bilang ada 3 filter dari Hasselblad. Dan karena kebetulan saya kemarin baru pulang dari traveling ke Jepang, dan di sana menurut saya filter yang paling cocok itu adalah filter yang pertama. Ini entah kenapa saya baru nemu juga pas udah mau pulang, di hari-hari ke belakang saya baru nyobain yang Radiance ini. Hasilnya cocok, saya suka dengan tone-nya pas dihasilkan dengan foto-foto, dan ternyata ini cakep banget. Andai aja
filter ini atau mungkin dua filter lainnya bisa ditambahkan lewat menu edit setelah foto diambil, menurut saya sih bakal lebih asik supaya kita bisa memilih gitu setelah fotonya diambil. Karena sekarang ya belum bisa gitu, sebelum foto kita harus milih dulu pakai filter yang mana dan tidak bisa diubah lagi setelahnya. Jadi cuma ada filter-filter standar doang di menu edit. Habis itu kita lanjut ke bagian lensa ultra wide. Saya juga nggak banyak pakai, cuman kalau mau dipakai hasilnya udah cukup lah untuk sampel yang lebih lebar dengan hasil yang memuaskan. Sedangkan kalau kita lanjut ke lensa tele, ini sih emang jagoannya ya. Jadi untuk 3 kali optical zoomnya itu tajam, 6x in sensor zoomnya juga bagus. Bahkan pas saya coba lebih jauh kayak ke 10x bahkan di atas ya, ternyata hasilnya masih bisa masih oke lah ya, tidak mengecewakan. Mode portrait yang memanfaatkan kemampuan lensa tele juga bagus, meskipun ya ngambilnya mesti agak munduran ya, agak jauhan. Cuma kalau misalnya kita pingin pakai yang 1x pun juga menurut saya tidak masalah, tapi yang 3x-nya emang menurut saya lebih menarik. Terus kalau misalnya kita lanjut ke kondisi low light, ini juga seperti tidak menjadi masalah untuk Oppo Find N3 dengan hasil foto yang tetap cakep. Nggak cuma di lensa utama, tapi juga ternyata di lensa telenya yang masih bagus. Entah untuk foto-foto random sampai buat foto-foto konser, ternyata masih bisa banget. Dan sekarang kita pindah ke kamera depan. Ini juga hasilnya ternyata bagus. Sekalipun saya sebenarnya lebih prefer ya selfie pakai kamera utama aja gitu sekalian, karena udah bisa dan mudah. Cuma kalau emang lagi nggak pengen repot ya, hasilnya masih oke, ya menurut saya sih masih bagus. Terus satu lagi untuk kamera yang di dalam, ya ini juga ternyata tidak cuma pajangan doang, karena masih bisa banget untuk dipakai foto, bahkan untuk video dengan mode portraitnya. Dan ngomong-ngomong soal video, ini juga poin yang menarik karena saya udah puas dengan hasilnya. Untuk dibawa traveling, untuk mengabadikan momen, lensa utamanya bagus, lensa tele juga tidak ada masalah, dan hasilnya kece ya. Jadi harusnya sih tidak akan mengecewakan, dan saya yakin banyak orang yang akan puas dengan hasilnya. Oke, sekarang kita cobain kamera belakangnya Oppo Find N3 di kondisi malam hari. Ini saya rekam di 4K 30 fps, kondisi outdoor. Malam hari dibilang remang banget, enggak, dibilang terang juga pastinya enggak. Tapi yang pasti ini sebenarnya udah lebih dari cukup untuk nunjukin kualitas video dari handphone yang menurut saya mantap banget. Bisa lihat dari skin tone-nya, terus di background seperti apa warnanya. Cakep banget. Kalau menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Silahkan tulis pendapat di bawah. Nah, jadi buat sedikit tambahan, sekarang ini pakai mode portrait videonya dari Oppo Find N3. Ya cuma mungkin sini resolusi dia nggak bisa 4K seperti yang sebelumnya, tapi hasilnya bisa langsung lihat. Oke, ini kebalikan dari video pertama aja arahnya. Tapi bisa lihat gimana hasilnya, bokehnya gimana, separasi antara subjek dengan backgroundnya oke atau enggak? Silahkan nilai sendiri. Lanjut sekarang untuk kamera depan dari si Oppo Find N3, ya bisa resolusi 4K 30 fps juga. Di tempat yang sama aja, nggak usah pindah, jadi biar bisa kebayang mungkin perbedaannya dengan kamera belakang, kamera utamanya tadi hasil seperti ini. Terus kalau saya putar ke belakang, nah itu dia hasilnya. Oke atau enggak menurut kalian? Kalau menurut saya sih masih oke ya, masih bagus, tapi paling suka sih kamera belakangnya tadi, hasilnya oke banget. Jadi ya itu dia, dari hampir sebulan ngejadiin si Oppo Find N3 sebagai daily driver, sebagai handphone utama, experience-nya emang tidak mengecewakan, mantap dan menyenangkan lah pokoknya. Mulai dari kualitas build quality-nya, dari layarnya, performa baterai, dan tentu saja kameranya. Hal yang mungkin masih bisa diupdate ke depannya seperti soal software, yaitu cuma sepertinya lebih ke developernya aja yang harus menyesuaikan. Sedangkan kalau ditanya kekurangan dari handphonenya, menurut saya sih tidak ada yang terlalu krusial banget. Palingan tidak ada wireless charging aja ya. Menurut saya juga ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu. Toh dari saya sendiri hampir nggak pernah pakai fitur wireless charging sekalipun di handphone yang punya gitu ya. Jadi kalau bisa pakai kabel ya pakai kabel aja gitu. Nah terus untuk harganya, ini juga handphone menurut saya cukup tinggi ya.
Kelihatannya dia ada di angka 29 jutaan alias ya kalau dibulatkan 30 juta, tapi ada promo diskon 10% yang artinya dia bakal ada di kisaran 27 juta. Mungkin kelihatan mahal ya, tapi sebenarnya cukup standar loh di ranah foldable, apalagi dengan kapasitas RAM dan internal yang diberikan ini besar. Belum lagi ini juga sudah termasuk after sales yang premium, kotaknya pun lengkap, nggak usah beli-beli lagi. Worth it? Ya kalau ada budgetnya dan dirasa sesuai dengan kebutuhan, ini handphone worth it banget. Nggak bisa dimendang-mendingin kalau kita ngomongin handphone di lini premium seperti ini, apalagi untuk segmen yang sudah sangat jelas. Akhir kata, ini adalah produk yang sangat menyenangkan untuk digunakan dan untuk sementara seperti bakal saya gunakan sehari-hari. Jadi buat yang pingin beli, yang pingin memanfaatkan promo 10% dari Oppo Indonesia, bisa langsung cek link yang ada di deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu untuk review saya yang tidak singkat-singkat amat tentang Oppo Find N3 ini. Udah berapa menit Don di situ? Udah panjang kayaknya. Ya udah panjang lah pokoknya reviewnya. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Riza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ya, seperti biasa. Have a nice day.